Mantap gengs, akhirnya balik lagi sama kita di episode yang ketiga. 3 episode aja ya. Udah episode ketiga Mantap. di Kepo Teologi. Kita selalu membahas hal-hal yang semoga bisa membantu kita mendalami tentang kekristenan dengan baik, ya kan? Bukan dengan maksud menggurui ya. Walaupun di samping gue ini juga ternyata dia seorang guru juga di sebuah sekolah di Jakarta. Sekolah internasional ya Pak ya? Enggak Nah. lah. Kita belum ke situ arahnya belum. Oh iya belum. Nah, hari ini kita ingin membahas sedikit tentang membahas sedikit tentang membaca Alkitab dengan baik dan benar. Asik, bagus. Mantap. Karena ya banyak yang baca Alkitab ya. Di episode pertama sempat sedikit membahas tentang Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat gue banget gitu ya. Tapi kan ternyata itu ya pewahyuan itu ditujukan kepada ya si Nabi Yeremia sendiri di zaman itu gitu. Iya. Ada konteks tertentu gitu. Nah mungkin yang pengen gue tanyakan nih San, exegesis, hermeneutikal Ya. itu kayak gimana San? Dalam kita membedah ayat Alkitab. Jadi gini, prinsip dasarnya adalah memang nggak semua orang diwajibkan untuk mengetahui cara eksegesis gitu ya, atau hermeneutika yang baik dan benar seperti layaknya scholar teologi Kristen gitu ya, atau para profesor doktor peneliti Alkitab. Enggak, cuman sederhananya begini ya, saya akan sederhanakan bahasa yang paling gampang untuk kita pahami tentang eksegesis. Eksegesis ini adalah mengatakan apa yang Alkitab katakan dengan jujur. Itu poinnya sebenarnya. Cuman kalau dalam pemahaman teologi yang lebih ketat nanti banyak lagi kajiannya gitu kan. Nah, tetapi lawannya ini biasanya adalah disebutkan kontradiksinya adalah eisegesis. Eisegesis itu adalah memasukkan agenda pribadi untuk menerjemahkan satu teks Alkitab. Ya. Jadi bukan membiarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri, teks-teks Alkitab itu ya, tetapi bagaimana dia menyusupi ya. Agenda ini disusupi, ada agenda yang disusupi untuk menjelaskan suatu maksud dari penafsirnya. Ini bahaya. Makanya yang kita bahas Yeremia 29:11 kemarin kan udah jelas. Maksudnya kalau kita harus pahami dulu nih apa yang dimaksudkan oleh Nabi Yeremia pada masa itu gitu kan. Bukan sembarangan untuk wah ini gua banget gitu. Orang Kristen sekarang kan gampang latah. Latahnya adalah ketika mendengar teks-teks Alkitab yang kayaknya itu baik untuk didengar gitu ya. Tapi saya percaya pemahaman teologi saya semua ayat Alkitab itu baik. Iya, Karena setuju. semua ayat Alkitab itu adalah firman Allah gitu. Tapi kalau kita menjadi latah kemudian mengatakan ini ayat gua banget gitu, tanpa mengetahui tadi konteksnya apa. Jangan sampai kita mengklaim satu hal yang salah kita mengerti. Seberapa besar kita percaya terhadap hal itu, kalau kita salah, maka besar juga kesalahan kita. Logiknya kan kayak gitu. Makanya nggak boleh kita untuk salah paham. Makanya eksegesis ini nanti berkaitan sama hermeneutika. Karena hermeneutika itu ada ilmu dasar menafsirkan Alkitab. Tidak semua orang Kristen harus menjadi penafsir Alkitab. Tapi setidak-tidaknya semua orang Kristen harus tahu apa yang dia percaya di dalam pemahaman teologinya gitu loh. Itu wajib, bukan cuma tugas pendeta atau orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di mimbar penginjil dan lain-lain. Orang-orang Kristen yang jemaat pun harus tahu. Harus paham betul gitu. Itu eksegesis. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam kekristenan khususnya teologi Protestan ya, ada yang namanya doktrin sola scriptura. Sola scriptura itu hanya Alkitab otoritas satu-satunya yang paling tinggi. Itu pemahaman dasar teologi Protestan ya, teologi reformasi. Nah, di titik ini Alkitab itu memang berotoritas dan yang paling berotoritas, dan dia itu berotoritas karena Alkitab itu adalah firman Allah secara mutlak. Nah, kalau ada yang di luar ini pemahamannya, sorry, saya akan tendang kamu keluar. Ini harus clear dulu karena dasarnya Alkitab. Dari mana kita tahu kita diselamatkan Yesus? Alkitab. Dari mana kita tahu Allah itu Tritunggal? Alkitab.
Dari mana kita tahu keselamatan itu adalah anugerah? Alkitab. Jadi kalau pemahaman kita tentang Alkitab nggak benar, hancur Pak. Hancur kalian anak muda. Hancur semuanya, udahlah. Gak usah jadi orang Kristen, lebih baik. Saran saya. Makanya untuk mengetahui Alkitab ini dibutuhkan metode yang benar. Apa itu? Eksegesis. Teman-teman yang nonton konten ini jangan langsung, kalau kayak gitu saya harus jadi STT. Enggak, kan pendeta di gerejamu kan pasti paham. Kecuali pendeta-pendeta itu nggak belajar, ya suruh belajar gitu, biar jangan. Ya boleh dong, tapi langsung pengen jadi STT ya boleh juga. Tapi kan kalau semua orang jadi STT, siapa jemaatnya Bang? Nggak apa-apa. Kan enak kalau diprotes, sama-sama tahu gitu kan. Tapi prinsip dasarnya begitu. Itu berhubungan sama hermeneutikal. Oke, sip. Nah ini tadi gue menaruh sedikit tentang cross reference. Sebenarnya agak nyambung, pengen gue sambungin adalah gini, cross reference di Alkitab itu kan sekitar 63 ribuan, 60 ribu lebih lah ya, 63.700 berapa lah sekian. Nah, jadi banyak banget yang bisa dibilang ayat ini harus diterjemahkan dengan ayat ini harus diinterpretasikan dengan ayat ini, dan gue setuju gitu. Tapi yang terkadang menjadi permasalahan adalah misalnya yang paling gampang, balik lagi nih kita akan ke arah sini. Mungkin ya ini salah satu bentuk gue memprotes lah ya tentang yang namanya ketidaksetujuan gue dengan apa tuh namanya yang lagi prosperity gospel. Gospel kemakmuran, Injil kemakmuran. Nah, jadi semua ayat yang berbau-bau tentang kemakmuran dibikinlah jadi berbau kemakmuran. Misalnya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, semuanya, ya kan? Tapi ujung-ujungnya fokusnya uang. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, supaya tidak akan menambahinya. Terus ada 2 Korintus 8 ayat 9, yang memang 2 Korintus 8 ayat 9 ini dari kitab Paulus ini, dia berbicara tentang persembahan, dan ini sering dipakai untuk ayat persembahan ya biasanya. Tapi gue pengen nanya, gimana batasnya San? Untuk lu memahami nih, gue mau menerjemahkan ayat tersebut. Ya mungkin kita tahu, balik lagi yang paling pertama adalah konteks. Tapi apa yang lebih daripada itu ketika kita jangan menjadi ini ajang untuk nih ya, ayat ini memperkuat ya. Berarti di Alkitab 90% Tuhan Yesus ngomongin tentang keuangan. Mantap. Iya, kalau pertanyaannya adalah batasan ya. Batasan itu kan secara mendasar kita tahu batasan itu adalah sebuah patron kan. Sebuah jarak yang harus kita ikuti gitu kan. Kayak di tol kan ada batasannya gitu kan. Maka kalau pertanyaannya batasan sejauh apa teks-teks Alkitab ini harus kita terjemahkan dengan benar. Jangan sampai tadi makanya tadi sudah saya bahas di awal ya. Gue bahas di awal begini. Kalau exegesis metodenya, apapun ayatnya dicari. Maksudnya gini, kita lagi pengen bicara uang nih, ya kan? Yang kita cari ayat-ayat tentang uang. Lah baca Alkitab gak kayak gitu. Jangan suka-suka hatinya lah. Ya kalau bicara Alkitab, baca Alkitab itu gak bisa milih-milih. Betul. Lu mau bicara tentang masa depan, pilih ayat masa depan. Ayat itu kecenderungan sekarang nih, gak semua pendeta. Banyak pendeta-pendeta pengkhotbah yang kemarin sore baru jadi kayak gitu. Cari dulu temanya, baru cari ayatnya. Terbalik. Kalau kita hamba Tuhan yang benar, baca dulu teks itu, baru lakukan yang namanya prinsip eksposisi. Bisa secara hermeneutika itu ya nggak usah jauh-jauh lah, terlalu berat kalau bisa eksegesis kan, banyak aspek. Eksposisi aja ayatnya, keluarkan maknanya. Jangan udah punya agenda di kepala nih. Oh, hari ini saya akan bicara 3 tips menjadi sukses sebagai Kristen. Cari ayat sukses dulu, sukses diberkati. Itu udah salah. Itu batasan pertama. Tidak boleh membawa agenda subjektivitas kita sebagai penafsir Alkitab. Kedua, pahami bahwa ini adalah firman Allah. Theos pneustos, diilhamkan oleh Allah. Ya, Allah yang maksud itu karena dia Theos pneustos, maka Roh Kudus yang mengilhamkan ini kepada semua penulis kitab. Dan pahami bagian ini ya, teman-teman harus pahami bagian ini. Musa dengan Yesaya itu jaraknya beda banget. Ya kan? Kemudian Daud dengan yang namanya si Matius itu beda. Jaraknya jauh banget beda. Zamannya beda, kondisi politiknya beda, budayanya beda. Nah,
Inilah kenapa cross reference yang dikasih tahu tadi, yang diberikan itu sebenarnya memperkokoh iman dalam pengertian, loh kok bisa ya 40 penulis kitab yang berbeda itu menuliskan satu agenda yang sama. Inilah keunikan Alkitab. Beda dengan kitab-kitab lain. Ada satu meta narasi. Ya, meta narasi itu sebuah ide utama dalam Alkitab ini yang diceritakan dari Kejadian sampai Wahyu dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ini yang menunjukkan bahwa batasan itu harus kita pahami bahwa ini firman Allah. Jangan sembarangan kamu tafsirinnya. Tafsirkannya atau meneliti bagian ini dengan otoritas, memahami bahwa ini otoritas Allah gitu loh. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran. Jadi jangan masukkan agendamu. Kalau kamu masukkan agendamu, kamu akan menjadi menggantikan peran Allah. Itu sontoloyo namanya. Bahaya itu. Itu bahaya. Kau menggantikan peran otoritas firman Allah tadi dengan agenda subjektivitasmu itu. Subjektivitas itu tadi yang berbahaya. Jadi pahami bagian kedua yang perlu saya terangkan adalah batasannya apa? Ini firman Allah. Harusnya penafsir, pengkhotbah, pendeta, anak-anak STT yang belajar Alkitab, yang baca Alkitab harus tunduk ketika membacanya. Jangan jadikan Alkitab seperti mesin yang kau pengen lakukan kayak ChatGPT gitu kan, atau Gemini gitu kan, tanya, halo Alkitab, saya mau cari tema tentang ini, kau cari di situ. Ya nggak boleh. Gemini itu BlackBerry kan? Iya, BlackBerry Gemini. BB Torch itu masih dapat tuh yang begini-begini dulu ya. Itu sayangnya dijual ketahuan tua kita. Terus. Nah, jadi agenda ini nggak boleh ada. Supaya kita tidak, apa ya, saya gunakan bahasa yang sedikit lebih saklek gitu ya. Supaya kita jangan menurunkan otoritasnya gitu loh. Setuju banget. Kita ini ya manusia yang berdosa. Kita bisa menafsirkan itu karena Tuhan telah memberikan kita wahyunya lewat anugerahnya. Maka kita bisa percaya nih, Alkitab adalah firman Allah. Nah, kalau kita bermain-main dengan diksi atau perkataan Alkitab adalah firman Allah, terus kita memainkan peran sebagai orang yang men-setting semuanya untuk capai dari Alkitab, itu kita sedang membantah bahwa Alkitab itu firman Allah. Kalau Alkitab firman Allah, tunduklah pada Alkitab. Bukan suruh Alkitab mengatakan apa yang kamu katakan, ingin katakan. Itu seperti kamu jadikan Alkitab itu pesuruh aja. Ada agendamu, kamu ambil agenda ina itu, kamu susun gitu ya. Terus kamu cari ayatnya di Alkitab, membenarkan agendamu. Itu sontoloyo namanya, Bang. Itu berbahaya. Makanya di titik ini dua bagian tadi mestinya menjadi batasan yang penting. Kalau ditanya batasan ya. Nah, orang-orang yang biasanya nggak ikut dalam batasan, ya tadi kembali ke terminologi saya di awal, batasan itu kan aturan ya, yang harus kita ikuti. Ya bayangin aja kalau orang di tol nggak ikut batasan-batasan itu, nabrak dia bos. Pasti. Nabrak mati gitu ya. Kecelakaan berdarah-darah. Nah, dalam Alkitab kalau kita nggak ikutin batasannya, ada konsekuensinya nggak? Ada konsekuensinya, ada. Apa itu? Sesat, keliru, menyesatkan banyak orang, jadi nabi palsu, banyak ahli, hancur kalian anak muda. Ya terserah, tergantung kita semua nih orang yang mendengarkan, mau ikutin agendanya Alkitab yang adalah otoritas firman Allah, atau agenda pribadi para pendeta-pendeta. Bahkan saya nih Bang, kalau ngajar ataupun khotbah, saya selalu bilang, apa yang saya khotbahkan ini tidak selalu benar. Tidak, maksudnya gini, tidak serta-merta setara dengan otoritas firman Allah tadi itu, enggak. Saya hanya diiluminasikan oleh Roh Kudus ketika menafsirkan satu ayat, saya diberikan pencerahan supaya saya bisa menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Tapi tidak saya katakan bahwa ini khotbah saya, analisis teks saya, atau eksposisi saya, eksegesis yang saya punya ini setara bobotnya dengan Alkitab. Oh, itu kurang ajar saya, Bang. Karena nggak ada yang boleh disandingkan betul. dengan Alkitab. Nggak ada, karena Alkitab adalah otoritas firman Allah. Nah, inilah perbedaan kita dengan saudara lama kita ya, Katolik. Karena Katolik kan punya magisterium, tradisi suci, dan Alkitab sebagai dasar pilar kebenaran mereka. Nah, makanya ketika Pak Magisterium yang dipimpin oleh Paus menafsirkan satu ayat, mengeluarkan satu fatwa gitu ya, satu ajaran moral di dalam ex katedra, kursi kepausan Petrus itu, maka itu setara, disetarakan dengan Alkitab. Nah, kita nggak percaya itu, teologi Protestan nggak percaya. Teologi Reformasi tidak membuka ruang adanya yang disandingkan dengan Alkitab, karena Alkitab adalah otoritas firman Allah yang tertinggi dibanding otoritas-otoritas lain. Nah, inilah yang menjadi
berbahayanya kalau melanggar batasan-batasan itu. Oke. Episode kelima tuh. Lumayan nambah inspirasi. Kita bahas lagi lah lanjutnya. Oke. Nah, kontekstual dan gramatikal. Jelasin sedikit San. Yang mungkin terakhir lah. Jadi gini, kalau kontekstual ya. Kontekstual itu mencakup biasanya cenderung ke arah budaya apa. Ya, budayanya lagi berkembang di zaman apa, sosial politiknya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dia gramatikal, secara sederhananya saya mau katakan bahwa itu adalah tentang tata bahasa. Contoh, misalkan cara menafsirkan kitab Wahyu, kitab Kejadian, kitab Injil-Injil, dan kitab Mazmur itu berbeda. Kenapa? Karena Wahyu ini revelation, ya, bicara tentang apokalipsis gitu ya. Ada kitab yang belum peristiwa-peristiwa apokalipsis gitu. Kejadian ini peristiwa tentang pewahyuan, tentang bagaimana Musa menuliskan yang tidak ada pada zamannya gitu. Musa kan nggak ada zaman Abraham, nggak ada pada zaman Adam, Hawa gitu ya. Dan kemudian Mazmur itu lebih ke gubahan hati para penulis Mazmurnya gitu ya. Sementara Injil yang banyak sekali kita lihat berisi sejarah yang nyata gitu, yang real gitu ya. Nah, ini yang akan dipengaruhi ketika kita melihatnya secara gramatikal dan kontekstual. Maka ketika gramatikal, jenis sastra itu menentukan cara menafsirkannya. Makanya kalau kita baca Injil, jangan melihatnya dari kacamata manusia orang Arab zaman abad ke-6, tahun 600 Masehi. Allah kok diperanakkan, ya nggak bisa masuk lah. Ya otak kita tempatkan di terminologi orang Arab abad ke-6, ya nggak mungkin masuk, bos. Harus melihatnya dari sisi apa? Sisi orang Yahudi yang sedang menanti-nantikan Mesias. Pada masa abad pertama. Itu baru melihatnya kacamatanya begitu. Intertestamental gitu ya. Silent periodnya Tuhan dari masa perjanjian lama yang kita kenal Maleakhi itu ya. Itu kan ada sekitar diestimasikan itu 300 tahun. Allah diam gitu. Nah, kemudian muncul nubuatan pertama bahwa Mesias akan lahir gitu kan. Nah, itu kita melihatnya kacamata Israel, Yahudi yang sedang menunggu-nunggu. Jangan melihat kacamata orang Arab abad ke-6, nggak masuk. Itu pentingnya gramatikal begitu. Kontekstual juga sama. Konteksnya penerima Injil ini siapa? Orang Yahudi, ya kan? Makanya Injil menurut Matius. Bukan Matius suka-suka hatinya nulis itu, nggak ada, itu omong kosong belaka itu. Terus Injil menurut Markus, kontekstual. Matius menulis tentang apa nih? Makanya banyak di dalam Matius kalau kita cek, banyak tema kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kalau Markus tuh Injil yang kayaknya cepat buru-buru gitu. Kemudian lalu kayak Yesus tuh ceritanya diburu-buruin gitu. Nah, kalau Lukas itu tertata rapi tuh. Hei Theophilus yang mulia gitu kan. Engkau telah mendengar, aku saksi mata. Jadi ada konteksnya. Dia menulis untuk siapa penerima suratnya. Ini penting. Maka kalau saran saya ketika baca Alkitab begini. Begitu baca Alkitab, pahami dulu. Misalnya kita baca surat Roma, gitu kan? Surat Roma pasal 1 bicara tentang siapa? Paulus, tulisan Paulus untuk jemaat di Roma. Jemaat di Roma. Jangan langsung, aduh kejam banget Paulus ya. Langsung nuduh saya begitu. Enggak, itu gak bicara samamu dulu. Itu bicara sama orang Roma dulu. Kenapa? Bacalah konteksnya Roma. Ya kan? Baca dulu kenapa Roma. Kejahatannya banyak, dosanya, bahkan dosa LGBT disinggung di situ ada beberapa kan? Korintus juga sama. Jadi jangan buru-buru. Ini kok bicara sama saya, GR kita gitu loh. Kan ada hal-hal yang nggak bisa kita ambil sebagai prinsip hidup yang langsung muluk-muluk, langsung kita copy paste, kita jadikan ini bicara sama saya banget. Nggak gitu bro. Jadi baca dulu siapa penerima suratnya. Setelah kita mencari tahu, ada poin-poin yang bisa kita ambil. Makanya saya selalu bilang gini, dalam Alkitab itu ada dua hal. Yang pertama dia berisi hukum, yang kedua dia berisi informasi. Ya kan? Ya contoh gini, kita kembali lagi kontekstual gramatikal ya. Abraham istrinya 2, ya kan? Sarah dan Hagar gitu ya. Lalu kita lihat ada Daud, istrinya banyak. Lalu kita bilang, kalau begitu semua orang Kristen sekarang boleh nikah banyak-banyak. Itu namanya kurang ajar baca Alkitab, nggak kayak gitu. Konteksnya kenapa? Itu yang saya bilang tadi, itu informasi. Informasi, bukan kita ngikutin kesalahan Abraham. Karena Alkitab ini jujur bang.
Jujur, dia tidak cerita tentang kebaikan-kebaikan semua. Kegagalan-kegagalan justru banyak diceritakan. Yep. Banyak tokoh Alkitab itu yang gagal. Musa gagal, ya kan? Si Daud gagal, Salomo. Yep. Itu apa? Bukan Jatuh. kita teladani kegagalannya. Itu informasi yang bisa kita ambil apa nih pemaknaannya gitu. Supaya tadi otoritas tadi mengubahkan hati ketika kita baca ini. Kita baca ya kan. Wih, Tuhan luar biasa ya. Walaupun Daud gagal, Musa gagal, Abraham gagal, janjinya tetap dijalankan. Dia tetap setia, dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Banget. Nah, itu yang kita harus pahami. Kalau nggak kita pahami, hancur kita, bos. Tapi kalau hukum, jangan membunuh, jangan berzina, itu hukum, ikuti gitu loh. Ini mendengarkan Abraham istrinya ada lebih dari satu, pengen. Tapi jangan berzina, bukan untukku itu ayatnya. Weh, milih-milih. Kacau. Ya kan? Nah, ini kecenderungan kelatahan orang Kristen. Kebanyakan, saya nggak mau bilang banyak lah. Ada beberapa orang Kristen yang lata tentang itu. Dan saya nggak menuduh yang aneh-aneh. Cuman, ya tadi karena kurang memahami teks-teks tersebut. Ya, makanya kita harus belajar. Pentingnya belajar untuk memahami itu. Setuju gitu loh. Nah, gengs, itu singkat aja sebenarnya hari ini. Episode kali ini ya benar-benar cuman kepengen aja ya, ada kerinduan setiap kita orang Kristen semoga bisa mengerti dengan baik. Semoga bisa ketika kita membaca Alkitab kita benar-benar tahu apa maksudnya, apa konteksnya dan apa tujuannya ayat itu ditulis gitu ya. Itu kerinduan hati kita berdua lah gitu. Dan baik lagi bukan untuk menggurui tapi kita sharing apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui. Dan sedikit tadi udah juga mengarah masuk banyak ke poin-poin apologetics. Dan gue mungkin bakal bikin mini-mini episode di mana kita bikin apologetic for dummies. Untuk pemula maksudnya, untuk apologetic untuk pemula gitu. Jadi oke. Thank you banget. Likes and subscribe. Gue kalau misalnya ngomong bahasa Inggris logat gue nggak gue ganti, jadi belibet. So like and subscribe for this channel. Mamam lu. Kita ketemu lagi sampai episode selanjutnya. Thank you, bye. Thank you semuanya.